Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih solihah ustazah? Semoga dalam keadaan sehat serta tetap semangat agar pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik dan tetap optimal. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Ya, semoga kalian sudah mempersiapkan peralatan, buku pelajaran, dan kesiapan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ustazah yang saleh-salehah, hari ini kita akan belajar IPA di bab pertama, yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, ustazah ingin bertanya, kalian pernah nggak melihat bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekeliling kalian, atau melihat perkembangbiakan hewan yang ada di sekeliling kalian? Ya, ustazah ambil contoh, pernah tidak kalian melihat bagaimana perkembangbiakan buah jeruk? Ya, berawal dari bunga, kemudian menjadi buah. Kemudian kalau kita lihat hewan ayam, sama nggak seperti pohon jeruk tadi? Pasti berbeda ya. Kalau ayam tidak mungkin berawal dari bunga, tetapi kalau ayam berawal dari telur. Nah, di bab ini kita akan membahas bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan, kemudian perbedaannya serta jenis-jenisnya. Nah, untuk hari ini kita fokus untuk membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Mari fokus untuk belajar dan saksikan video ustazah sampai selesai. Hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan yang dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Hari ini kita fokus membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang ciri-cirinya ialah melibatkan induk jantan dan induk betina serta ciri-cirinya muncul bunga. Nah, perhatikan ya bunga yang akan ustazah tampilkan setelah ini. Ini merupakan bagian-bagian dari bunga, di mana bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Sekarang perhatikan video bagaimana proses penyerbukan. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses pembuahan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan dengan zigot. Zigot menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan perkembangbiakan secara generatif: mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang perhatikan macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri, yang biasa disebut penyerbukan sendiri. Ini contohnya ya. Sekali lagi perhatikan contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, geitonogami atau penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Kita perhatikan contohnya. Sekali lagi perhatikan contohnya.
Ya, kemudian yang ketiga, alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Kita perhatikan contohnya. Ya, perhatikan kembali. Jadi dari satu bunga yang sama pindah ke bunga yang lain, tetapi bunganya tetap sama. Kemudian yang keempat, bastar. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Kita lihat contohnya. Sekali lagi, jadi ini bunga yang sama tetapi beda jenisnya. Selanjutnya ialah perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Nah, terkait perantara ini bisa berupa makhluk hidup, juga bisa dari benda tak hidup. Nah, ini ada beberapa contoh perantara penyerbukan, antara lain penyerbukan dengan bantuan hewan, penyerbukan dengan bantuan manusia, dan kemudian penyerbukan dengan bantuan angin, kemudian yang terakhir penyerbukan dengan bantuan air. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri tumbuhan: warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, kepala putik tersembunyi. Contoh hewan penyerbuk: kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Kemudian yang kedua, penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri tumbuhannya, tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Penyebabnya karena struktur bunganya unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sari. Contoh tumbuhan salak dan vanili. Kemudian yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri tumbuhannya, mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, banyak, tidak berbau, dan tidak punya kelenjar madu. Kepala putik terjulur keluar, contoh tumbuhannya padi dan jagung. Kemudian penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air, contohnya hydrilla. Serbuk sari tanaman hydrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Ya, setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Berikut macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Yang pertama, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, ini contohnya ya. Kemudian penyebaran biji dengan bantuan hewan. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Nah, seperti ini ya. Hewannya makan biji kopi. Kemudian yang ketiga, penyebaran biji dengan gravitasi. Jatuhnya buah akibat pengaruh gravitasi bumi menjadi cara buah itu untuk menyebarkan bijinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini buah apel jatuh ke bawah. Kemudian yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Seperti ini contohnya. Ya, jadi dia ketika ada angin dia bisa terbang karena tertiup angin tersebut. Lima, penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang menyebarkan bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan. Contohnya seperti kelapa.
Nah, itu tadi ya pembahasan kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan generatif. Jadi, kalian sudah menyimak video Ustazah dengan baik kan? Nah, kalau begitu, pastikan kalian belajar kembali, dibuka kembali bukunya dan kalian pelajari ulang sehingga kalian betul-betul paham dan mengerti tentang materi kita hari ini. Nah, sampai jumpa minggu depan ya anak solih solihah. Materi kita akan kita lanjutkan minggu depan dengan kelanjutan materi perkembangbiakan secara vegetatif. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.